Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, pimpinan jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti bagi kita sekalian. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari membutuhkan pelayanan dan informasi, dapat menghubungi hamba Tuhan, majelis dan juga sekretariat gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, sehubungan dengan situasi dan kondisi yang melanda bangsa kita dan juga dunia, maka pelayanan ibadah dilaksanakan secara online. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membuka channel YouTube yang bertuliskan GMI Immanuel Bandar Lampung. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya, dapat memberikan kepada ketua-ketua kelas meeting atau mengirimkan ke rekening gereja yang tertulis di bawah ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat kita ataupun gereja kita melaksanakan bansos peduli corona tahap 1 sampai dengan tahap yang ketiga kepada masyarakat sekitar dan juga jemaat kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi dalam doa dan dana. Dan sehubungan dengan hal itu, gereja masih membuka kepada Bapak Ibu yang akan memberikan bantuan karena bansos peduli corona yang keempat akan segera dilakukan yang diarahkan ke pos-pos pelayanan. Ada 7 pos pelayanan yang ada di gereja kita. Karena itu kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan berkatnya dan kita bagi kepada orang-orang yang terdampak corona di tahun ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya seluruh hamba Tuhan, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan dan tetap stay at home, Tuhan beserta kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita awali dengan pujian, berilah hormat padanya. Pujilah
Mari kita berdoa mengaku segala dosa kesalahan kita. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Dengarlah kata-kata keyakinan yang terdapat pada Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi bertobatlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Ku Memilih Yesus. Yesus, bukan
21 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 16. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Gloria Patri. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Namun sesungguhnya hanya ada satu jalan, yaitu tenang dan sabar di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Kasih Yesus sungguh
dan bertekutlah dalam doa. Amin. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Marta. Sebelumnya kita pujikan, ya Tuhan tiap jam. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu menaikkan doa syafaat kita. Puji dan syukur kehadapan-Mu ya Bapa, karena pada saat ini kami dapat sehati sepikir untuk berdoa bagi saudara-saudara dan orang tua kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Khususnya untuk Ibu Yuli Broto, Ibu R.E. Gultong, Oma Asau, Oma Chen Yuk Moy, Ibu Hana, juga Ibu Kastia, Ibu B. Utagalu, Bapak Rudi Pandiangan, Bapak Tabrani Kudus, serta Ibu TH Utagalu dan Ibu Vin Simanjuntak. Ya Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, kiranya Engkau menjamah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan baru dari Tuhan saja. Biarlah Engkau hadir di tengah mereka, memberikan pengharapan, sukacita bagi saudara-saudara kami dan orang tua kami ini. Engkau juga memberkati obat yang dikonsumsi mereka, serta dokter yang merawatnya, menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka di saat sulit seperti ini. Kiranya Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka diberi kesehatan, dijauhkan dari segala malapetaka dan juga sakit penyakit serta segala yang jahat. Tuhan, kami mau serahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Demikian pula kami mau berdoa untuk iman percaya mereka ya Tuhan, agar mereka semakin kuat dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati mereka dan lindungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk GMI wilayah Citak 1 dan GMI wilayah 2. Oh Tuhan,
kami berdoa supaya kiranya gereja kami ini Tuhan semakin menjadi berkat dalam pelayanannya, menjadi tempat sarana untuk pemberitaan Injil Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk pelayanan misi GMI. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi para hamba Tuhan, guru Injil, majelis, serta aktivis gereja ini Tuhan, untuk terus bersatu melayani Engkau ya Tuhan di dalam segala hal, supaya dapat menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik di hadapan Tuhan. Juga Bapak, kami mau berdoa untuk PKMI kami. Kiranya Engkau campur tangan di dalam PKM kami untuk mencari anak didik yang akan dididik di PKMI ini. Biarlah banyak anak didik yang akan bersekolah di PKMI ini Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para guru dan karyawan di PKMI kami ini Tuhan. Biarlah mereka dapat bersatu dalam melayani Tuhan lewat pendidikannya di PKMI ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami semuanya. Akhirnya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan kami dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, yang saat ini sedang dalam mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan para pemimpin kami agar dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa ini dalam menyikapi pandemi COVID-19. Ajari kami Tuhan untuk kami terus mau mematuhi segala peraturan yang diberikan pemerintah kepada kami, untuk kami dapat bekerja sama menghadapi masalah ini agar pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Kami percaya segala doa-doa dan permohonan kami ini Tuhan akan menjawabnya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan berbakti kepada Tuhan melalui persembahan kita. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita memuji puji-Mu. Puji-Mu
mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Heni Laluba. Untuk itu, mari kita pujikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami rindu mendengarkan suaramu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami umatmu siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dan urapi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, agar mereka beroleh berkat firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat 54 sampai dengan 60. Demikianlah firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini, Tuhan berdiri bagi orang benar. God stands for the righteous. Jemaat Tuhan, mungkin kita kenal dengan seorang anak perempuan bernama Malala yang dijuluki sebagai bintang fajar dari lembah Swat. Ia dikenal dunia karena perjuangannya membela hak anak perempuan di negaranya agar bisa bersekolah. Saudara-saudariku, nyawanya hampir terenggut karena tembakan teroris yang mengenai keningnya pada tanggal 9 Oktober 2012.
hingga ia harus berkali-kali dioperasi dengan bantuan para dokter dan organisasi pembela hak asasi manusia di berbagai negara untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika Malala sembuh pada tahun 2013, seorang perempuan berumur 16 tahun ini berbicara dengan berani dalam pidatonya di depan umum. Dalam pidatonya, Malala berkata, "Mereka hanya dapat menembak tubuh saya, tetapi tidak mimpi saya agar semua anak bisa bersekolah. Sebab bila Anda tidak memberikan pena kepada mereka, para teroris akan memberi mereka senjata." Bahkan Malala memberikan saran kepada seluruh pemerintah dunia agar memberikan pendidikan gratis kepada semua anak yang ada di dunia. Dan sejak saat itu, saudara-saudariku, pendidikan menjadi fokus penting bagi dunia. Dan pada tanggal 10 Oktober 2014, Panitia Penghargaan Nobel di Stockholm, Swedia, mengumumkan pemenang hadiah Nobel Perdamaian tahun 2014 yang diberikan kepada Malala bersama Kailash Satyarthi, seorang aktivis hak asasi manusia dari India. Penghargaan ini diberikan atas perjuangan mereka berdua melawan tekanan terhadap anak dan remaja untuk mendapatkan pendidikan. Luar biasa, saudara-saudariku. Mengapa banyak orang berani membela orang baik, tetapi sedikit orang berani membela orang benar? Jawabannya adalah karena membela kebenaran itu sangat-sangat beresiko, saudara-saudariku. Seperti yang dialami Malala dan juga Stefanus dalam teks Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Saudara tahu, kebenaran yang disampaikan Stefanus bukan ditanggapi dengan sebuah pengakuan kepada Tuhan atau pertobatan. Namun saat itu disambut dengan gertakan gigi oleh para anggota-anggota Mahkamah Agama yang mendengar pernyataan Stefanus. Mereka menjadi marah karena hati mereka sangat tertusuk oleh semua kebenaran yang dinyatakan oleh Stefanus, hamba Tuhan. Tentu saja Stefanus sangat terpojok dalam situasi saat itu. Dia merasakan kesendirian di tengah perlawanan para pejabat tinggi dan hujatan orang banyak yang menghujani dia pada saat itu. Tanpa ada pembelaan dari satu orang pun yang ada di sana untuk Stefanus, abdi Tuhan. Tetapi ingat, saudara-saudariku, dalam keadaan menyesakkan dirinya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah pada saat itu. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Allah berdiri bagi orang benar, saudara-saudariku. Tuhan Yesus berdiri menyambut martir pertamanya pada saat itu. Karena Stefanus berani mengaku Kristus di hadapan sesama manusia dan berani mempertahankan imannya. Meski karena itu ia harus mati dirajam. Kini Yesus Kristus mengakui hambanya di hadapan Bapa di sorga. Saudara-saudariku kekasih Kristus, ungkapan Anak Manusia ini mengingatkan kita tentunya pada pribadi Yesus. Saat Yesus diadili di depan sidang yang sama, yakni di hadapan para mahkamah agama, Yesus juga menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Kita dapat baca dalam Lukas 22 ayat 69 yang berkata, "Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Oh,
Keberanian Yesus menjadi keberanian Stefanus. Karena di dalam Stefanus ada Yesus. Saat bahaya di depan mata, Stefanus tetap bersaksi tentang kebenaran yang dia lihat tentang Yesus Kristus. Sungguh tindakan yang sangat beresiko. Dan resiko besar pun benar-benar menimpa Stefanus saat itu. Maka yang telinganya merasa terganggu mendengar kebenaran, sontak menutup telinga dan menyeret Stefanus keluar kota dan melempari Stefanus dengan sadisnya, saudara-saudariku. Dalam hujan batu yang menimpanya, dalam rasa sakit yang ditelannya, Stefanus pun berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sang martir melakukan doa penyerahan kepada Tuhan yang ia layani. Stefanus mengakhiri masa abdi kehidupannya di dunia dengan sangat baik, finishing well. Dan sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saudaraku, tidak ada dendam, tidak ada amarah terhadap kejahatan manusia yang pada saat itu merajam dirinya. Karena Stefanus percaya tugasnya di dunia sudah diselesaikannya dengan baik. Haleluya, saudara-saudariku. Dari dulu hingga sekarang, gereja Tuhan atau orang percaya terus mengalami tantangan demi tantangan iman. Dunia membenci dan menolak Tuhan Yesus. Kebenaran diputar balikan demi keuntungan sebagian orang. Bahkan kebenaran ditenggelamkan oleh the manpower atau kekuasaan manusia. Dan terkadang kebenaran disingkirkan sejenak jika dianggap mengganggu kesenangan dunia. Pertanyaan penting bagi saudara-saudari dan saya. Akan munculkah Stefanus pemberani di zaman ini? Masih adakah bintang fajar yang berani bersinar di tengah kegelapan dunia ini? Jawabannya ada pada saudara-saudari dan saya. Karena dunia ini butuh kebenaran, saudara-saudariku. Dan sesungguhnya banyak orang haus akan kebenaran, tetapi tidak mampu memperjuangkannya. Tetapi ingat, Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Jemaat Tuhan yang terkasih, ada orang beberapa kali sharing kepada saya secara pribadi. Terkadang lelah, Bu Pendeta. Saya memperjuangkan kebenaran dalam hidup ini. Mengapa? Karena banyak orang melihat siapa yang menyampaikannya, bukan apa yang disampaikannya. "Siapa kamu? Berani sekali menasehati aku. Kamu tahu siapa aku?" Itu yang sering terjadi dalam hidup ini. Terkadang sakit rasanya, Bu, mempertahankan kebenaran. Karena justru saya melihat orang jahat hidup dalam kelimpahan. Ya, benar saudara-saudariku. Semua hal yang baik dan tidak baik bisa menimpa orang benar di dalam kehidupan ini. Namun meskipun demikian, tetaplah bertahan dalam kebenaran. Karena mungkin buah kebenaran itu tak terlihat saat ini. Tetapi kebenaran akan bersinar tepat pada waktunya, mengalahkan ketidakbenaran. Percayalah saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah tertidur. Mahatma Gandhi pernah berkata, kebenaran adalah sesuatu yang sukar diterima. Tetapi apabila sudah biasa,
ia adalah suatu kebahagiaan. Dan yang terpenting diingat bagi orang percaya, Tuhan Yesus berdiri untuk orang benar, bukan untuk orang baik. Karena orang benar sudah pasti baik, tetapi orang baik belum tentu benar. Maka sekarang, hiduplah sebagai orang yang benar dan perjuangkanlah kebenaran. Kapanpun dan dimanapun saudara-saudari berada. Hingga Tuhan menjemput kita dalam kebanggaan dan kebahagiaan. Karena kita telah menang sebagai orang benar. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu tidak mudah Tuhan hidup sebagai orang benar. Bahkan Tuhan memperjuangkan kebenaran atau memperkatakan kebenaran di dalam hidup ini. Tapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kami tersadar. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, kiranya kami tetap ada di dalam kebenaran itu. Karena kami percaya kebenaran akan bersinar tepat pada waktunya, mengalahkan ketidakbenaran dalam hidup ini. Dan ketika kami mampu bertahan dalam kebenaran, Engkau akan menyambut kami dalam kebahagiaan dan penuh kebanggaan. Terpujilah namamu Bapa, Allah yang benar, Allah yang kami imani. Terima kasih untuk firman-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kebenaran kami yang sempurna. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian, Ku Percaya Janji-Mu. Nyatakan bagiku
Kita pujikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Heni Laluban. Saudara-saudariku yang terkasih, kuatkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Rohul Kudus, kiranya menguatkan engkau, menyertai engkau dalam melakukan kebenaran mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.